Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita dalam ibadah Minggu hari ini diambil dari Roma pasal 4 ayat 1 sampai ayat 5, dilanjutkan ke ayat 13 sampai ayat 17. Saya mengundang kita membawa Alkitab, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan secara responsoria. Roma 4 mulai ayat 1 sampai ayat 5, disambung ke ayat 13 sampai ayat 17. Beginilah firman Tuhan untuk kita. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi topik minggu untuk kita dalam ibadah minggu kita hari ini, dibenarkan karena iman, atau dalam bahasa Batak dikatakan dipitori alani haporseaon. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita sama-sama paham dan harusnya kita semua sadar bahwa hanya kita orang Kristen atau gereja di muka bumi ini yang memahami manusia itu dibenarkan bukan karena perbuatan baiknya, tetapi manusia itu dibenarkan karena imannya. Hanya kita amang-inang di dunia ini yang punya kebenaran itu. Karenanya apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita di minggu ini mau mengingatkan kita sekaligus menyadarkan kita. Orang Kristen juga mau menyadarkan orang-orang yang bukan Kristen di luar sana. Orang-orang yang mengatakan bahwa dibenarkan oleh iman itu hanya ajarannya Paulus. Orang-orang yang mengatakan dibenarkan oleh iman itu hanya ajaran perjanjian baru. Itu tidak ada di dalam perjanjian lama. Untuk orang-orang yang punya pemahaman seperti itu, firman Tuhan datang kepada kita melalui Roma pasal 4 ini. Sebagai orang Kristen kita semua tahu pembenaran oleh iman itu adalah ajaran gereja berdasarkan atas kitab suci kita, perjanjian baru juga
perjanjian lama. Amang Inang, Paulus mau mengingatkan kita di minggu ini terkhusus di dalam Torah. Apa itu Torah? Torah itu adalah 5 kitab pertama di dalam perjanjian lama. Di Hata Batak sada Musa, 2 Musa, 3 Musa, 4 Musa, 5 Musa, 5 Torah. 5 kitab pertama amang inang dalam perjanjian lama. Paulus mau katakan kepada kita di minggu ini, dalam 5 kitab pertama perjanjian lama, di sana diajarkan tentang pembenaran oleh iman. Di mana itu tertulis amang inang? Kita bisa buka Alkitab kita, Kejadian pasal 15 ayat 6. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini. Di mana itu tertulis? Apa benar itu adalah ajaran perjanjian lama? Kejadian pasal 15 ayat 6. Kalau kita sudah buka Alkitab kita, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai. Oke, terima kasih untuk kita semua. Dikatakan jelas oleh firman Tuhan yang baru saja kita bacakan tadi, karena Abram percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena Abram percaya kepada Tuhan, percayanya itu amang inang diterima Tuhan, diakui Tuhan sebagai sebuah kebenaran. Selanjutnya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kitab Roma ini Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada sebuah jemaat, yang mana jemaat itu terdiri dari kelompok orang Yahudi dan juga kelompok orang non-Yahudi. Jadi dalam jemaat itu sudah ada orang-orang yang punya latar belakang perjanjian lama. Tetapi sebagian mereka tidak punya latar belakang perjanjian lama itu sendiri. Sehingga dalam jemaat itu ada Yahudi, ada juga non-Yahudi Kristen. Sebenarnya mereka sudah tahu apa ajaran kekristenan itu. Mereka semua sudah tahu kalau orang berdosa itu dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan tuntutan hukum Taurat. Tetapi karena iman mereka kepada Yesus Kristus yang sudah mengumpulkan mereka satu iman, satu baptisan, satu Tuhan. Lalu kemudian amang inang Paulus menganggap penting supaya gereja itu juga paham. Paulus harus meyakinkan jemaat itu bahwa kebenaran itu juga punya latar belakang perjanjian lama. Karenanya mari kita ikuti ayat yang sampai kepada kita, mulai ayat yang pertama. Saya bacakan kembali kepada kita ayat yang pertama. Dikatakan seperti ini. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Bapa leluhur fisikal kita. Apa yang akan kita katakan tentang Abraham? Kalau dalam terjemahan lain dikatakan seperti ini amang inang. Oleh karena itu, apa yang harus kita katakan? Bapa kita Abraham, dia ditemukan menurut daging. Itu dalam terjemahan yang lain. Apa yang menarik dari terjemahan yang lain itu kata ditemukan, seperti itu amang inang. Dalam ayat yang pertama. Tentang ini, kalau dalam Alkitab dikatakan tidak ditemukan, itu berarti seseorang itu tersesat. Seseorang itu jauh dari Tuhan. Kalau dikatakan tidak ditemukan, seperti itu amang. Sehingga kalau ada perubahan situasi dari tidak ditemukan menjadi ditemukan secara fisikal, jasmani, katanya dalam ayat pertama. Ini artinya manusia itu sudah punya hubungan dengan Tuhan. Itu artinya. Saya selalu katakan kepada kita, iman Alkitab adalah iman yang membangun personal relationship. Tuhan mau menjalin hubungan secara pribadi dengan pribadi kita masing-masing. Sehingga apa yang mau Paulus katakan melalui ayat 1 ini amang inang, Paulus katakan kepada jemaat itu juga kepada kita sekarang. Bapa kita Abraham, ketika dia ditemukan punya hubungan perjanjian, ya amang inang,
ketika dia ditemukan, bapak kita Abraham ketika dia diakui, ketika dia diterima oleh Tuhan. Itu poinnya dalam ayat yang pertama, bagian awal nats itu. Lalu dilanjutkan, bapak kita itu ditemukan menurut daging atau fisikal tadi. Amang Inang, ini poin kedua yang penting disampaikan dalam ayat 1 ini. Daging atau fisikal. Paulus di sini berbicara tentang pekerjaan yang dilaksanakan oleh Bapak Abraham itu sendiri. Paulus berbicara tentang apa yang sudah diperbuat. Dia pakai kata daging. Apa yang diperbuat oleh Abraham sendiri. Amang Inang, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus seakan-akan mau katakan seperti ini. Apakah yang harus kita katakan? Apakah benar Abraham bapak leluhur kita itu dia dibenarkan, dia ditemukan oleh Tuhan, dia diterima oleh Tuhan karena perbuatan baiknya? Itu yang mau dikatakan dalam ayat 1 ini. Apakah benar dia diakui oleh Tuhan karena perbuatan baiknya? Lalu kemudian apa kata Paulus dalam ayat 2? Ayat 2 Paulus katakan, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Amang Inang, apa artinya ini? Paulus seakan-akan mau mengatakan kepada kita, kita nggak akan menemukan dimanapun dalam Alkitab kita, Amang Inang, dalam perjanjian lama atau perjanjian baru, kita nggak akan menemukan dimanapun itu, di mana Tuhan mengatakan kepada kita Abraham dibenarkan karena perbuatannya. Bisa baca dari awal Kejadian sampai Wahyu, nggak akan ada Tuhan mengatakan Abraham dibenarkan karena perbuatan baiknya. Sehingga banyak sekali ajaran-ajaran sekarang yang tidak pernah berasal dari Tuhan. Tapi mungkin ada di dalam gereja, tapi biasanya ada di luar gereja. Tuhan kita tidak pernah mengajarkan kepada kita, kalau perbuatan baikmu lebih banyak daripada perbuatan jahatmu, maka kamu bisa masuk surga. Tuhan gak pernah mengajarkan seperti itu kepada kita. Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita, kalau perbuatan baikmu itu lebih banyak dari perbuatan jahatmu itu, perbuatan baikmu bisa menghapus, menutupi perbuatan-perbuatan jahatmu itu, sehingga engkau diterima dan diakui oleh Tuhan. Gak pernah diajarkan Tuhan kepada kita yang seperti itu. Sumbanganmu kepada gereja itu akan menghapus dosa-dosamu yang besar, entah dosa-dosamu dalam pekerjaanmu, bisnismu, dalam segala hal, sehingga engkau akan diterima oleh Tuhan. Gak pernah ada ajaran Tuhan kepada kita seperti itu. Perbuatan baik bisa membuat kita masuk surga, apalagi dikatakan pergi ke tempat sana, ledakkan dirimu di rumah ibadah orang-orang kafir itu. Gak pernah ajaran Tuhan ada seperti itu. Meski seakan-akan ajaran itu secara rasional atau pikiran kita masuk akal. Kenapa? Mereka kan mempertahankan Tuhan, mereka kan membela Tuhan, seakan-akan itu masuk akal kepada kita. Tetapi Alkitab kita katakan gak pernah Tuhan ajarkan hal-hal yang seperti itu. Artinya apa, Amang Inang? Hal-hal yang seperti itu bukan berasal dari Tuhan. Sehingga Paulus mengajak kita waspada. Jangan sampai kita mengatakan saya benar karena perbuatan saya. Jangan sampai kita memegahkan diri. Kita sudah banyak melihat orang-orang yang memegahkan diri di sekitar kita. Orang-orang yang merasa benar. Kenapa? Karena sering gereja. Orang-orang yang merasa benar karena apa? Merasa melakukan tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Orang-orang seperti inilah mereka akan menilai orang-orang lain kafir, 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 kafir. Orang-orang yang suka mengkafir-kafirkan orang lain. Orang-orang yang merasa telah melakukan tuntutan hukum Taurat. Orang-orang inilah yang merendahkan orang lain, menghina, bahkan menganggap orang lain itu pantas menjadi bahan bakar api di neraka.
Sejalan dengan itu dia menganggap dirinya sendiri suci dengan pakaian putihnya di bumi ini. Amang Inang, Paulus mengingatkan kepada kita bahaya dari ajaran itu. Orang-orang yang merasa dia dibenarkan karena perbuatan baiknya. Selanjutnya ayat 3 Paulus katakan kepada kita, sebab apakah yang dikatakan kitab suci? Karenanya kita harus kembali kepada apa kata firman Tuhan. Apa yang dikatakan nats kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sekali lagi Amang Inang, di ayat 3 Paulus marojahan tuhatani debata. Itu juga yang harusnya kita miliki. Orang katakan ajaran ini, mari kita nilai ajaran itu dengan firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Tetapi kita juga diingatkan pada hari Minggu ini, Amang Inang, mari kita ajarkan juga kebenaran ini kepada anak-anak kita. Apa itu? Sebagai orang Kristen kita harus paham bahwa tidak ada firman Tuhan di luar Alkitab. Sekali lagi saya katakan kepada kita, Amang Inang, tidak ada firman Tuhan di luar Alkitab. Ini kebenaran yang sangat mendasar bagi kita semua. Selanjutnya Paulus katakan dalam ayat 3, Abraham percaya kepada Tuhan, dan percayanya itu diperhitungkan Tuhan kepada Abraham sebagai kebenaran. Amang Inang, inilah nahudok kami naking yang kami sampaikan kepada kita, ajaran dari perjanjian lama tentang dibenarkan karena iman. Percayanya itu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai apa? Kebenaran, dibenarkan karena iman. Lalu Paulus menjelaskan melalui ilustrasi dalam ayat 4. Ilustrasinya seperti ini, Amang Inang. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Saya yakin kita semua paham tentang ini. Ayat yang keempat ini. Kita bekerja 1 bulan. Kita berhak atas upah dari pekerjaan kita itu. Upah yang kita terima itu bukan anugerah. Upah yang kita terima itu bukan hadiah. Kenapa? Karena kita kerja 1 bulan. Kita berhak untuk menerimanya. Tetapi lain halnya kalau kita sama sekali tidak bekerja. Sama sekali kita tidak bekerja dalam 1 bulan. Kita tenang-tenang saja, kita santai-santai saja. Tetapi kepada kita diberikan upah. Paulus mau katakan upah itu adalah anugerah. Upah itu adalah sebagai hadiah. Kenapa? Kita nggak kerja, tapi kita menerimanya. Dalam hal itu Amang Inang, karena kita nggak kerja, sebenarnya kita nggak pantas menerimanya. Kita nggak kerja, nggak pantas kita menerima upah. Tapi kepada kita diberikan, itulah anugerah, itulah hadiah. Ilustrasi dalam ayat 4 kepada kita. Dilanjutkan dengan ayat 5, Amang Inang. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan. Amang Inang, mari kita garis bawahi, Dia yang membenarkan. Bukan perbuatan baik yang membenarkan ya, Amang Inang. Bukan hukum Taurat yang membenarkan. Siapa yang membenarkan? Dia yang membenarkan. Abraham sudah paham tentang itu. Saya ulangi ayat 5 membaca kepada kita. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada siapa? Kepada Dia yang membenarkan orang-orang berdosa, orang-orang durhaka, imannya itu atau percayanya itu diperhitungkan menjadi kebenaran. Oma poin penting na Amang Inang. Abraham 400 tahun sebelum ada hukum Taurat. Abraham 400 tahun sebelum ada hukum Taurat, dia sudah tahu, aku hanya bisa dibenarkan oleh Dia.
bukan dibenarkan oleh hukum Taurat. Ngadi boto ibana amang inang. Abraham percaya kepada Dia yang bisa membenarkannya. Karena memang amang inang kita semua harus yakin, kita semua harus sadar, hanya Tuhan yang bisa membenarkan orang-orang jahat seperti kita. Hanya Tuhan yang bisa membenarkan orang-orang berdosa, pelanggar-pelanggar aturan seperti kita semuanya. Karenanya amang inang, apa yang mau dikatakan ayat 1 sampai ayat 5 bagian pertama ini? Ini masih bagian pertama. Ayat 1 sampai ayat 5 mau mengatakan kepada kita yang pertama, sebagaimana Abraham dibenarkan bukan karena perbuatan baiknya, bukan karena dia melakukan hukum Taurat, tetapi karena percayanya kepada Dia yang mampu membenarkan dia. Sebagaimana Abraham punya aturannya seperti itu, aturan itu berlaku juga kepada kita. Kita juga amang inang hanya bisa dibenarkan oleh Dia yang mampu membenarkan kita. Ima poina parjolo. Kita dibenarkan karena kita percaya kepada Dia amang inang. Satu-satunya yang mampu membenarkan kita. Ise iba. Siapa Dia? Yesus Kristus Tuhan kita. Napa duahon, poin yang kedua dari bagian yang pertama ini. Amang inang, cara Abraham masuk ke dalam perjanjian. Bagaimana cara Abraham? Apa jalan yang ditempuh oleh Abraham sehingga dia masuk ke dalam perjanjian dengan Tuhan? Hanya satu jalan yang dia tempuh. Bagaimana? Melalui percayanya, melalui imannya. Sehingga dengan cara yang sama kita juga akan masuk ke dalam perjanjian kita dengan Tuhan. Perjanjian yang baru. Melalui percaya kita kepada Tuhan. Melalui iman kita kepada Tuhan. Ima ayat 1 ayat 5 amang inang. Noeng masuk kita tuh bagian apa duahon. Ayat 13 sampai ayat 17. Ayat 13 yang pertama dikatakan firman Tuhan kepada kita. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Saya ulangi sekali lagi membaca ayat 13 ini amang inang. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Memang agak sedikit amang inang, agak sedikit sulit untuk bisa kita pahami kelancaran bahasanya, apalagi kalau dibaca seperti nada tadi ya, seperti itu. Tetapi Paulus mau katakan kepada kita seperti ini. Paulus mau katakan kepada kita, bukan karena Abraham itu melakukan hukum Taurat, bukan karena dia lakukan hukum Taurat maka dia terima janji dari Tuhan. Bukan. Salinai hulangi ham ya manginang. Paulus katakan bukan karena Abraham telah melakukan hukum Taurat maka dia menerima janji dari Tuhan. Tetapi bukan hanya Abraham yang menerima janji, ikut juga keturunannya, kata Paulus kepada kita. Pertanyaannya, siapa ini yang dimaksud dengan keturunan Abraham? Parsidohot dohita manginang nadiguari keturunan Abraham di sini. Kalau dalam pikiran Paulus amang inang, dalam pikiran Paulus yang dimaksud dengan keturunan Abraham di sini bukan keturunan secara jasmani, bukan keturunan secara fisikal. Artinya apa amang inang? Artinya kalaupun kita anak kandung Abraham, kalaupun kita anak kandung Abraham, tapi kita tidak punya iman sama seperti iman Abraham, kita bukan keturunan Abraham. Iman di pikiran di Paulus. Meski kita anak kandung, anak pertama lagi Abraham. Kalau kita nggak punya iman seperti Abraham, Abraham bukan bapak kita, kita bukan keturunan Abraham. Luar biasa keras ini firman Tuhan Roma pasal 4 kepada kita. Karenanya amang inang, supaya bisa menjadi keturunan Abraham, kita harus menjadi spiritual seperti Abraham. Supaya kita bisa menjadi keturunan Abraham, jadilah spiritual seperti halnya Abraham. Kita harus percaya kepada Tuhan seperti Abraham. Miliki iman seperti yang dimiliki Abraham. Hanya dengan cara seperti itu amang inang, kita menjadi
keturunan Abraham. Jala taingot, dada holan gabe keturunan. Kita mewarisi janji itu amang inang. Kita mewarisi janji itu. Apa janji Tuhan kepada Abraham? Tuhan berjanji akan mengutus benih dari keturunan Abraham. Siapa itu? Yesus Kristus sendiri. Untuk apa diutus Yesus? Untuk melakukan pekerjaan pembenaran kepada semua keturunan Abraham yang percaya. Ima amang inang janji. Bukan kita yang bekerja supaya kita dibenarkan. Tuhan sudah berjanji, aku akan mengutus benih dari keturunan Abraham. Melalui dia, semua keturunan Abraham, orang-orang yang spiritual yang percaya, dibenarkan di hadapan Tuhan. Dugi di dokmu saya di siamanginang, Abraham akan mewarisi dunia. Ini informasi yang sangat penting dari ayat 13. Abraham akan mewarisi dunia. Apa artinya ini? Kalau dalam bahasa Ibrani amang inang, kata dunia ini adalah olam. Mungkin gak jojo tabegeon, dia ke ede-ede. Olam dalam bahasa Ibrani. Dan tentang kata ini Alkitab kita berbicara tentang dunia kita sekarang ini dan juga dunia nanti yang akan datang. Dunia yang baru seperti itu. Pertanyaannya, apa itu dunia yang baru dalam Alkitab? Dunia yang baru di dalam Alkitab itu menunjuk kepada kerajaan Allah sendiri. Sehingga amang inang dalam pikiran orang Yahudi ada masa dunia sekarang, ada masa kedatangan dunia baru, yaitu kerajaan Allah sendiri. Sehingga janji Tuhan kepada Abraham di sini bahwa Abraham dan keturunannya amang inang. Taingot iman tadi, percaya tadi, yang spiritual tadi. Abraham dan keturunannya akan mewarisi kerajaan Allah itu. Jadi dang meluas ya abang inang, dang meluas. Allah memang sejak awal berbeda hita, dot halak na di luaran. Naking sejak awal ngau dok kami tu hita. Kita berbeda dengan orang-orang yang di luar sana. Hanya kita yang punya ajaran kebenaran itu dibenarkan oleh iman. Jalan menarik, Tuhan katakan Abraham dan keturunannya hanya itu yang akan mewarisi kerajaan Allah. Dan untuk mewarisi kerajaan Allah bukan melalui hukum Taurat, bukan melalui perbuatan baik, tetapi melalui janji Tuhan yang direspon dengan iman. Ima prinsip Torah naking, Taurat. Kebenaran datang melalui iman. Namangihut ayat 14, ayat 14, dikatakan dalam ayat 14 itu. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima, menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sia iman dan batallah janji itu. Artinya kalau orang yang hidup dari hukum Taurat itu mereka terima janji, ya sia-sia iman. Kalau kita bisa selamat karena perbuatan baik, sia-sia iman, batal janji. Nina si Paulus tuhuriai. Jadi jelas amang inang, Paulus kembali menekankan kepada kita, hanya dengan iman kita bisa meraih janji itu. Tapi kalau janji itu bisa kita raih dengan cara perbuatan baik, lejaplah iman, batallah janji. Gak ada guna iman. Itu dalam ayat 14 amang inang. Padahal kata Kastaboto 400 tahun amang inang. Hukum Taurat itu baru kemudian diberikan kepada manusia. 400 tahun sesudah Allah menampakkan dirinya kepada Abraham, bapa leluhur kita. Sehingga gak mungkin Abraham bisa dibenarkan dengan melakukan hukum Taurat ketika itu.
Sehingga kalau ada orang-orang yang memahami Abraham itu dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kalau ada orang yang memahami seperti itu atau berkata seperti itu, pastilah orang yang berkata seperti itu tidak tahu tentang Taurat. Karena Taurat sendiri tadi sudah membuktikan kepada kita. Apa ajaran Taurat kepada kita? Pembenaran karena iman. Torah, amang inang. Selanjutnya ayat 15. Dalam ayat 15 firman Tuhan berkata kembali kepada kita, karena hukum Taurat membangkitkan murka. Hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Amang inang, apa artinya ini? Kalau Paulus katakan hukum Taurat itu menghasilkan murka, LAI memakai istilah membangkitkan murka, ya. Hukum Taurat kata LAI membangkitkan murka. Apa artinya? Kalau dikatakan hukum Taurat menghasilkan murka Tuhan. Sebenarnya amang inang, Paulus mau katakan kepada kita seperti ini. Hukum Taurat ada, seperangkat aturan ada, aturan ini benar, nggak pernah salah. Hukum Taurat ini benar. Tetapi masalahnya hukum Taurat ini diberikan kepada orang yang berdosa. Orang yang punya tabiat berdosa, yang kecenderungannya melanggar aturan. Ima situasi namanya. Hukum Taurat yang benar mau dihidupi oleh orang-orang yang suka melanggar aturan. Paulus katakan hasilnya apa? Hasilnya pasti melanggar terus. Itu maksudnya naking amanginang. Itu maksudnya. Hukum Taurat menghasilkan murka Tuhan karena yang melaksanakannya. Gak ada kelemahan dalam hukum Taurat. Kelemahan itu ada dalam diri kita manusia. Tabiat kita, kecenderungan kita untuk melanggar aturan Tuhan. Karena hukum Taurat menghasilkan murka Tuhan, di mana tidak ada hukum Taurat, tidak ada pelanggaran. Amang inang, ketika belum ada hukum Taurat, Paulus memahami manusia belum mampu membedakan mana dosa dan mana tidak dosa. Tetapi manusia sudah punya alat ukur untuk membedakan mana yang baik dan tidak baik dilakukan. Apa itu? Hati nuraninya. Manusia bebas mengatakan apa yang perlu dia katakan atas dasar hati nuraninya. Manusia bebas melakukan apa yang dia lakukan atas dasar hati nuraninya. Tetapi sesudah hukum Taurat datang, sesudah hukum Taurat diberikan, taulah manusia itu, oh berzina itu dosa rupanya. Taulah manusia itu, oh mencuri itu berdosa rupanya. Hukum Taurat nggak bisa membuat kita mati, amang inang. Hukum Taurat tidak membinasakan kita. Tetapi kita yang melanggarnya, itu yang membuat kita mati dan binasa. Siani, amang inang, Paulus mau katakan kepada kita, sadarilah. Hukum Taurat hanya, amang inang, hanya membuat kita melaksanakan keinginan kita itu yang ada di dalam diri kita. Hukum Taurat mau meyakinkan kita, siapa kita? Pelaku dosa. Imahita amang inang. Di dalam hukum Taurat kita nggak ada harapan. Di dalam hukum Taurat kita hanya akan mencapai penghukuman dari Tuhan. Ayat 16, 2 ayat yang terakhir. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Naki ngaudok kami tu hita mangina. Hukum Taurat memberitahukan kepada kita nggak ada jalan kita. Hukum Taurat memberitahukan kepada kita nggak ada harapan kita. Karena nggak ada harapan kita, kita harus cari jalan yang lain. Nggak boleh diam. Karena kita tahu nggak ada harapan, cari jalan yang lain.
Terima kasih sama Tuhan, bahkan Taurat pun menuntun kita kepada jalan yang perlu kita jalani itu. Kitab Kejadian tadi sudah menuntun kita semua. Jalan itu adalah jalan yang sama yang sudah dilalui oleh Abraham bapa kita. Jalan itu bukan melalui hukum, tetapi melalui percaya kita kepada Dia yang mampu membenarkan kita. Ayat yang terakhir Amang Inang, ayat yang ke-17. Dikatakan seperti ada tertulis kembali. Paulus selalu mendasarkan penjelasannya atas dasar kebenaran firman. Bukan dari idenya sendiri, bukan dari dongeng cerita rakyat ataupun yang lainnya. Paulus katakan seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Amang Inang, di bagian yang terakhir ini Paulus memakai kitab suci untuk menekankan apa yang mau dia sampaikan. Karena apa yang mau dia sampaikan ini penting. Jadi sesuatu yang penting ini butuh otoritas yang penting juga, yang diakui juga, sehingga orang bisa menerimanya. Oke. Paulus katakan, karena iman Abraham, Tuhan menetapkan Abraham menjadi bapa banyak bangsa. Imam Manginang, karena imannya, Tuhan menetapkan Abraham menjadi bapa banyak bangsa. Abraham percaya kepada Tuhan. Tetapi kemudian pertanyaannya, apa yang Abraham percaya tentang Tuhan itu? Apa yang dia yakini tentang Tuhan itu? Ayat yang terakhir tadi katakan kepada kita, Abraham percaya bahwa Tuhan itu bisa menghidupkan orang mati, Amang Inang. Tuhan bisa menghidupkan orang mati. Sekarang pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan orang mati? Dalam pikiran Paulus, orang mati itu adalah orang-orang, Amang Inang, yang tidak mampu untuk hidup karena keberdosaannya. Orang-orang yang tidak punya jalan keluar karena putus asa dari hukum Taurat. Ima akahalak nang mati. Nggak ada kehidupan dari hukum Taurat. Nggak ada kehidupan dari perbuatan baik. Tetapi Amang Inang, semua orang-orang yang mati itu dikatakan dihidupkan oleh siapa? Oleh Tuhan yang mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ima bagian terakhir turpukta. Tuhan yang mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada, dialah yang akan menghidupkan orang mati itu. Tuhan yang mampu mencipta dari tidak ada menjadi ada, dialah yang akan menuntun orang mati itu ke dalam jalan keselamatan yang sesungguhnya. Apa yang kita lihat dari sini, Amang Inang? Ketika Tuhan berfirman, sesuatu tercipta. Ketika Tuhan berfirman, perubahan terjadi. Ketika Tuhan berfirman, manusia berdosa diselamatkan. Pentingnya Tuhan berfirman itu. Di mana ada gereja, firman Tuhan tetap harus dikumandangkan. Oma Amang Inang balgani rahasia hasitongani. Betapa besar rahasia kebenaran keselamatan itu. Semua ini, Amang Inang, keselamatan, pembenaran, janji-janji Tuhan, itu semua bisa kita miliki dengan cara percaya kepada Dia yang memberi janji itu. Percaya kepada Dia yang mampu membenarkan kita. Seperti Abraham menjalani jalan itu, mari kita jalani jalan yang sama. Apa jalan itu? Kita dibenarkan karena iman kita. Tuhan memberkati kita. Amin.